Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas panduan pendaftaran SNMPTN 2021, di mana panduan ini saya peroleh dari LTMPT, jadi resmi ya adik-adik. Tapi sebelum saya lanjutkan, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silakan diklik dulu tombolnya agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Sebelum kita masuk bagaimana ke prosedur pendaftaran, kita harus bahas dulu syarat-syarat yang harus adik-adik penuhi untuk bisa mendaftar di SNMPTN. Yang pertama adalah adik-adik sudah mendaftar di LTMPT dan sudah memiliki akunnya. Kemudian akun yang didaftarkan itu sudah dipermanenkan. Kemudian adik-adik sudah dinyatakan eligible oleh sekolah. Tapi kalau seandainya belum tahu statusnya, silakan ditanyakan kepada pihak sekolah. Dan yang terakhir tentunya memiliki nilai yang lengkap yang dapat didaftarkan di SNMPTN. Kemudian setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, adik-adik silakan masuk ke laman snmptn.ltmpt.ac.id. Kemudian silakan login dengan menggunakan email dan password yang sudah adik-adik daftarkan. Nah, kemudian akan tampil seperti ini ya halaman awalnya. Masukin email dan passwordnya, kemudian silakan login. Nah, apabila adik-adik memenuhi syarat yang udah saya sebutkan di awal tadi, maka akan tampil seperti ini ya tampilannya. Kemudian jika siswa dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka akan tampil seperti ini ya. Dan siswa atau adik-adik diminta untuk mengikuti SBMPTN tahun 2021. Nah, namun ya apabila memenuhi syarat tapi belum melakukan permanen, maka akan tampil data Anda belum permanen. Pastikan data Anda sudah permanen pada portal LTMPT. Nanti akan tampilnya seperti itu ya. Dan di sini saya ada salah gambar, harusnya kalimat yang ini yang saya sebutkan tadi. Tapi untuk tampilan yang ini benar ya, ada logout dan pilih yang laman LTMPT. Jadi adik-adik silakan dipermanenkan dulu laman LTMPT-nya. Kita lanjutkan. Yang tahap kedua adalah siswa mengisi kelengkapan data orang tua pada halaman profil. Nah, jadi untuk halaman profil yang berisi informasi biodata siswa itu diambil dari data yang telah diisikan di portal, baik nama, NISN, NPSN sekolah, dan asal sekolah. Nah, isian tersebut tidak perlu diubah pada aplikasi pendaftaran SNMPTN. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Jadi untuk yang sebelah sini tuh nggak usah diubah ya. Adik-adik cukup mengisi ya kelengkapan data orang tua saja, meliputi penghasilan orang tua. Nanti akan ada ranknya berapa, silakan dipilih. Kemudian juga ada jumlah tanggungan orang tua. Jika sudah sesuai datanya, silakan klik tombol simpan yang di bawah ini. Kemudian akan tampil gambar berhasil menyimpan kelengkapan data. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga. Siswa melakukan pendaftaran dengan mengisi pilihan prodi pada halaman pilihan. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Ada PTN ataupun Politeknik Negeri pilihannya. Kemudian juga akan ada tampilan prodinya. Adik-adik silakan pilih salah satu ya, boleh PTN ataupun Politeknik Negeri dari daftar yang di sebelah kiri ini. Nah, kemudian silakan pilih PTN atau Politeknik Negerinya. Kemudian akan muncul program studi yang memperbolehkan jurusan dari SMA, SMK ataupun MA asal siswa untuk mendaftar. Nah, misalnya ini kayak ITB ya, ada muncul prodinya apa aja, kemudian ada daya tampungnya, kemudian adik-adik pilih ya apakah pilihan satu itu yang FTTM, kemudian pilihan duanya yang mana. Nah, itu silakan dipilih. Kemudian apabila terdapat prodi yang tidak bisa adik-adik pilih karena syarat jurusan, maka tampilannya akan seperti ini ya. Perlu diketahui bahwasanya adik-adik bisa memilih
2 program studi dari 1 PTN atau Politeknik Negeri atau 2 PTN atau Politeknik Negeri. Apabila adik-adik memilih 2 program studi, maka salah satunya harus berada di PTN atau Politeknik Negeri pada provinsi yang sama dengan asal dari SMA, MA atau SMK. Namun apabila adik-adik memilih 1 program studi, maka bisa memilih PTN atau Politeknik Negeri yang berada di provinsi manapun. Disarankan tidak lintas minat, tapi tergantung ketentuan PTN atau Politeknik Negeri yang dituju. Kemudian, terdapat juga informasi apakah prodi yang adik-adik pilih itu membutuhkan dokumen portofolio atau tidak. Nah, biasanya yang membutuhkan dokumen portofolio itu seperti seni tari, seni rupa, seperti itu ya. Nah, apabila prodi tersebut membutuhkan dokumen portofolio, maka akan tampil seperti ini. Kemudian apabila adik-adik sudah memilih prodi, silakan klik simpan semua pilihan. Kemudian apabila pilihan prodi yang adik-adik pilih tidak membutuhkan isian portofolio, maka akan tampil seperti ini ya. Apakah Anda yakin akan menyimpan pilihan Anda? Jika sudah benar-benar yakin, silakan klik simpan, maka akan muncul tampilan berhasil menyimpan pilihan. Silakan mengisi portofolio ataupun prestasi. Nah, apabila adik-adik sudah menyimpan pilihan, kemudian ingin mengganti pilihan yang sudah dibuat dari prodi yang tidak memerlukan isian portofolio ke prodi yang memerlukan isian portofolio, akan muncul pop-up konfirmasi seperti gambar berikut. Jika adik-adik sudah menyimpan pilihan, namun kemudian ingin mengganti pilihan yang sudah dibuat dari prodi yang tidak memerlukan isian portofolio ke prodi yang tetap memerlukan isian portofolio, akan muncul pop-up konfirmasi seperti gambar yang terdapat di layar. Kemungkinan yang terakhir adalah apabila adik-adik sudah menyimpan pilihan, kemudian ingin mengganti pilihan yang sudah dibuat dari prodi yang memerlukan isian portofolio ke prodi yang tetap memerlukan isian portofolio tapi dengan jenis isian portofolio yang berbeda, maka akan muncul pop-up konfirmasi seperti gambar. Nah, yang terakhir adalah adik-adik bisa melihat kembali prodi yang sudah dipilih dengan menekan tombol pilihan Anda yang terletak di sebelah tombol simpan pilihan Anda. Kemudian akan tampil gambar seperti berikut. Nah, ini adalah gambar untuk pilihan yang sudah adik-adik tetapkan. Jika sudah yakin dengan pilihannya, silakan ketik kembali ya. Namun misalnya ingin mengganti lagi, silakan klik hapus yang pilihan 2, seperti itu. Kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu siswa mengisi portofolio jika prodi yang dipilih mensyaratkan adanya dokumen portofolio. Jadi apabila prodi yang adik-adik pilih mensyaratkan adanya isian portofolio, maka akan muncul tampilan seperti gambar. Nah, jadi terdapat beberapa prodi yang memang mensyaratkan untuk mengisikan portofolio. Misalnya seperti seni tari yang diwajibkan atau diharuskan untuk mengupload video tari dan lain sebagainya. Namun, apabila prodi yang dipilih tidak mensyaratkan adanya portofolio, maka halaman pada gambar di atas akan kosong atau hanya muncul header portofolio saja. Nah, untuk melihat instruksi dan kebutuhan portofolio, silakan klik unduh instruksi atau unduh dokumentasi yang sudah disediakan. Kemudian apabila adik-adik ingin mengisi portofolio, silakan pilih choose file untuk memilih file yang akan diupload, kemudian tekan tombol simpan. Nah, unduh PPT itu digunakan untuk mengunduh PPT portofolio yang sudah siswa upload atau adik-adik upload. Nah, apabila berhasil menyimpan datanya, maka akan muncul notifikasi seperti gambar ya. Berhasil mengunggah file bla bla bla.pptx. Jika adik-adik sudah mengupload portofolio, tetapi sebelum finalisasi dilakukan, adik-adik berubah pikiran dan ingin mengganti pilihan prodi yang tidak mensyaratkan adanya isian portofolio,
maka isian portofolio sebelumnya akan dihapuskan. Kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu siswa mengisi prestasi pada halaman prestasi jika ada. Jadi perlu adik-adik garis bawahi bahwasanya isian prestasi bersifat tidak wajib. Artinya, jika adik-adik memang tidak memiliki prestasi dengan bidang dan tingkat prestasi yang disyaratkan pada pilihan, halaman tersebut bisa dikosongkan dengan tanpa mengupload dan mengisi apapun. Nah, apabila sebaliknya adik-adik memiliki prestasi sesuai dengan bidang dan pilihan yang sudah disediakan, maka adik-adik bisa terlebih dahulu memilih bidang prestasinya. Nah, bidang prestasinya itu ada beberapa macam ya, dari olahraga hingga olimpiade, yaitu olimpiade ekonomi. Nah, silakan dipilih bidang prestasinya. Kemudian setelah memilih bidang prestasi, silakan pilih tingkat prestasinya. Ada yang sekolah, kabupaten atau kodia, kemudian provinsi, nasional hingga internasional. Kemudian adik-adik silakan mengupload bukti prestasi dengan menekan tombol choose file, kemudian pilih file yang akan diupload dengan ukuran maksimal 2 MB. Dan ingat ya, formatnya harus JPEG atau PDF, JPG maksudnya. Kemudian unduh prestasi itu digunakan hanya untuk melihat apakah file prestasi yang sudah diupload benar atau tidak. Jadi saya sarankan untuk adik-adik kalau sudah ngupload filenya, silakan dipastikan dulu filenya itu benar-benar piagam prestasi atau bukti prestasi yang adik-adik dapat. Takutnya nanti salah upload kan. Jadi alangkah lebih baik dicek terlebih dahulu. Kemudian setelah benar-benar yakin, silakan tekan tombol simpan dan akan muncul notifikasi seperti ini ya, berhasil mengunggah file bla 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 bla. Kita masuk ke tahap yang keenam, yaitu siswa melakukan finalisasi pada halaman finalisasi. Nah, jadi finalisasi ini dilakukan jika adik-adik sudah benar-benar yakin dengan semua data yang sudah diisi. Karena apabila adik-adik sudah melakukan finalisasi, maka seluruh isian data tidak dapat diubah lagi. Dan siswa tidak bisa membatalkan finalisasi dengan cara apapun. Jika sudah yakin benar, berikan checklist pada pernyataan saya setuju untuk melakukan finalisasi pada bagian yang diberikan kotak merah. Kemudian silakan klik finalisasi, maka akan tampil pop-up persetujuan seperti gambar. Nah, apabila sudah benar-benar yakin, silakan klik finalisasi. Setelah itu akan muncul tampilan halaman finalisasi dan berubah ya dengan adanya keterangan tanggal dan waktu finalisasi yang sudah dilakukan. Kemudian kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu siswa mengunduh dan mencetak kartu registrasi. Nah, jadi akan muncul halaman seperti ini. Jika adik-adik ingin mengunduh kartu registrasinya, silakan klik unduh yang di bawah ini. Dan perlu diperhatikan ya bahwasanya untuk bisa mengunduh kartu registrasi itu hanya bisa dilakukan apabila adik-adik sudah melakukan finalisasi. Nah, setelah adik-adik mengunduh kartu registrasinya, untuk tampilan kartu registrasinya seperti ini. Ada nomor pendaftaran, kemudian nama siswa, NISN, sekolah, kabupaten atau kota, provinsi, serta pilihan 1 dan pilihan 2. Ada juga pernyataan dan nama lengkap yang harus disertai dengan tanda tangan. Nah, setelah siswa mengunduh kartu registrasi, maka tahapan untuk pendaftaran SNMPTN telah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.